Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khususan khasah li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirbayo Syekh Marzuki Dahlan Nirbayo Syekh Maras Alam Nirbayo Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirbayo Syekh Tahir Marzuki Nirbayo Syekh Bahrul Marzuki Nirbayo Syekh wa jami' masyayikhina wa jami' ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun 'alayya mustaqim. Inna 'ibadi laysa laka 'alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Al-ayah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, atas segala nikmat hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali, kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bermuwajahah kembali dalam keadaan sehat walafiah dan dalam keadaan waktu dan tempat yang indah, yakni waktu majelis ilmu, waktu pengajian rutinan kita, yakni pengajian fikih kitab Safinatun Najah, dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelak syafaatnya lah yang kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dalam Al-Qur'an Surat Al-Hijr ayat 39, Allah berfirman, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Bahwasanya Allah menceritakan iblis di saat ia diusir oleh Allah dari surganya Allah karena ia tidak mau menuruti perintah Allah atas dasar kesombongannya. Dia disuruh bersujud untuk menghormati Nabi Adam, akan tetapi dia tidak mau atas dasar kecongkakannya. Iblis kemudian berkata, Qala rabbi bima aghwaytani. Wahai Tuhanku, wahai Allah, karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi,
pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik terhadap perbuatan maksiat di muka bumi. Wala ugwiyannahum ajma'in, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Kemudian iblis melanjutkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, hamba-hambamu yang berikhlas dalam beribadah kepadamu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah tahu, kita sudah yakin bahwasanya iblis, syaitan itu memiliki ribuan bahkan jutaan cara untuk menggoda kita sebagai manusia. Akan tetapi terkadang kita lupa, terkadang kita lalai, terkadang kita melupakan godaan-godaan tersebut. Dalam artian kita sudah sadar bahwasanya itu godaan Allah, itu godaan syaitan, akan tetapi kita tetap menurutinya, akan tetapi kita tetap mengikutinya. Allah sudah ingatkan pada kita bahwasanya itu adalah godaan syaitan, jangan kamu turuti. Kita ingat pada waktu itu, akan tetapi masih saja godaan itu terlalu besar, atau masih saja nafsu kita yang terlalu besar sehingga kita mengikuti godaan syaitan tersebut. Iblis, syaitan, memiliki beragam cara untuk menggoda manusia, ibu. Dan yang paling menjadi spesialisasi iblis dan syaitan dalam menggoda manusia itu adalah tazyin. Tazyin itu apa? Tazyin itu adalah, kalau dalam bahasa Arab maknanya itu adalah menghiasi. Menghiasi. Segala perbuatan maksiat akan dihiasi oleh iblis sehingga terlihat sebagai sesuatu yang baik di muka bumi. Banyak yang sudah dihiasi oleh iblis dan sekarang sedang merajalela. Kita beberapa waktu ini mendengar ada istilah LGBT. LGBT yang awalnya adalah maksiat, kemudian dikamuflase, kemudian dihiasi oleh iblis, sehingga supaya mata manusia menjadi buta, sehingga manusia memandang bahwasanya LGBT itu adalah kebebasan berekspresi. Atau apalagi, atau berzina, berkumpul antara laki-laki dan perempuan, seks bebas antara kaum remaja putra dan putri, di mana itu jelas-jelas merupakan maksiat, jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap apa yang Allah larang. Akan tetapi dihiasi semua itu sebagai sebuah kebebasan berekspresi, sebuah kebebasan anak muda, sebuah pergaulan yang wajar, sesuatu hal yang sudah tren, anak hamil di luar nikah, sesuatu hal yang wajar. Nah, ini adalah contoh hal-hal yang awalnya maksiat dan jelas-jelas memang maksiat, sampai kapanpun maksiat, akan tetapi dihiasi oleh iblis dengan kamuflasenya, dengan kata-katanya yang indah, dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang baik, sehingga seolah hal yang maksiat menjadi sesuatu hal yang baik. Itu adalah spesialisasi iblis yang paling mahir, ibu-ibu, menghiasi sesuatu hal yang buruk menjadi sesuatu hal yang baik. Cuma kalau kita telisik lagi, ibu-ibu, kita lebih merendah saja, contoh-contoh yang lebih ringan saja di kehidupan kita sehari-hari. Kalau mungkin alhamdulillah kita sudah terbiasa untuk mengikuti pengajian, alhamdulillah kita terbiasa mengikuti rutinan, baik itu rutinan malam Jumat, baik itu rutinan setiap hari membaca Al-Quran, atau rutinan setiap hari, entah amal ibadah apapun yang kita lakukan setiap harinya, setiap minggunya, alhamdulillah. Mungkin untuk dosa-dosa besar seperti berzina, atau dosa-dosa besar seperti bermabuk-mabukan, atau dosa-dosa seperti berzina dan yang lain-lain, alhamdulillah kita bisa menghindari. Karena memang alhamdulillah lingkungan kita baik, lingkungan kita terjaga, lingkungan kita terpelihara.
Akan tetapi setan itu tidak berhenti di sana, ibu-ibu. Setan itu tidak hanya menggoda manusia untuk terjerumus terhadap hal-hal perkara-perkara dosa-dosa besar. Akan tetapi cara yang paling sering dilakukan oleh syaitan untuk orang-orang seperti kita-kita ini, dalam artian orang-orang yang sulit terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, adalah bagaimana caranya supaya kita malas untuk melakukan ibadah-ibadah kita, bagaimana caranya kita berusaha untuk melalaikan ibadah-ibadah kita, bagaimana caranya supaya kita lebih mementingkan kepentingan duniawi kita daripada kepentingan akhirat kita. Contoh, kita mungkin dulu belum pernah sholat jamaah. Sekarang alhamdulillah sudah ada sholat jamaah. Setan gak berhenti di situ, ibu-ibu, gak berputus asa. Pastinya setan itu akan langsung menjerumuskan bagaimana caranya nih orang yang udah mau sholat berjamaah, sholat bersama-sama, gimana caranya supaya dia males. Nah, satu, males. Akhirnya pada suatu ketika, lagi males, nggak usah sholat jamaah dulu dah. Besok aja lagi sholat jamaahnya. Nanti kalau ditanyain sama Mama Kiki, bilang aja lagi halangan, makanya nggak ikut sholat jamaah. Nanti kalau ditanyain orang-orang, bilang aja semalam habis lemburan, habis kerja, capek, akhirnya nggak sholat jamaah. Dengan berbagai alasan yang sudah dihidangkan oleh syaitan kepada kita, gimana caranya supaya kita malas untuk berangkat berjamaah. Kalau seumpama kita lolos dari godaan syaitan yang berupa malas ini, udah, kita nggak mau ngikutin syaitan, akhirnya kita tetap ikut berangkat. Syaitan nggak akan berhenti untuk menggoda kita, ibu-ibu. Syaitan itu tidak memiliki capek, tidak memiliki lelah, tidak memiliki kesal untuk menggoda kita. Bagaimana caranya? Kalau kita belum menjadi orang baik, maka kita akan dijerumuskan terhadap sesuatu hal yang lebih tidak baik lagi. Kalau kita sudah bisa berusaha menjadi baik, maka gimana caranya usaha kita untuk menjadi orang baik itu akan putus tengah jalan. Kalau ternyata kita berhasil menjadi orang baik, bagaimana caranya kebaikan-kebaikan kita itu luntur dengan kemalasan kita, dengan berbagai omongan orang lain, sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang baik. Kalau kita tetap menjadi orang baik, bagaimana caranya syaitan menggoda kita supaya kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dan begitu seterusnya godaan syaitan yang bertubi-tubi yang akan dihidangkan kepada kita, yang akan digodakan kepada kita. Kalau kita udah nggak malas tetap berangkat sholat berjamaah, syaitan akan mencari cara lagi. Gimana caranya? Syaitan akan menggoda orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di lingkungan kita, berusaha untuk membuat kita terkucilkan. Terkadang kita merasa nggak enak. Saya mau berangkat jamaah, cuman gimana ya? Malu. Tangga-tangga saya kan nggak ada yang jamaah. Masa saya jamaah sendirian? Berangkat pakai mukena atau pulang pakai mukena. Akhirnya kan saya malu. Dikiranya nanti orang yang gimana gitu. Orang tetangga-tetangga nggak ada yang jamaah, dia sendiri jamaah. Daripada sungkan, daripada nggak enak, udahlah di rumah aja. Toh di rumah itu saya juga sholat. Lah, tipuan-tipuan halus seperti ini merupakan tipuan syaitan, ibu. Dimana terkadang sekali, 2 kali, 3 kali kita tidak ikut berjamaah, yang awalnya kita aktif untuk berjamaah, maka 3 hal ini akan menjadi senjata yang utama bagi syaitan untuk menggoda kita di kemudian hari. Betapa banyak contoh-contoh di mana orang yang awalnya istiqomah untuk melaksanakan ibadah, semisal sholat jamaah, hanya karena 1 hari saja dia tidak mengerjakan karena malas, itu menyebabkan dia malas seterusnya. Itu menyebabkan dia tidak beribadah seterusnya. Kenapa? Karena sekali kita menuruti godaan syaitan, maka 1 lubang celah syaitan bisa masuk dalam hati kita. Ketika syaitan sudah bisa masuk ke dalam hati kita, maka sedikit demi sedikit
hati kita akan dikuasai oleh syaitan. Gimana caranya? Udah nggak usah jamaah. Yang penting kan kamu sholat. Yang penting kan sholat 5 waktu. Orang itu mengerjakan agama, mengerjakan ibadah semampunya. Kalau nggak mampu, nggak usah dikerjain. Udah kerjain yang wajib-wajib aja. Yang wajib itu sholat, udah nggak usah jamaah. Udah mulai luntur. Giliran udah sholat di rumah, udah sholat, yang penting sholat di rumah 5 waktu, digoda lagi oleh syaitan, karena syaitan udah bersarang di hatinya, akhirnya terus digoda. Sholat nggak usah lama-lama, kerjaan kamu itu banyak, anak kamu belum diurusin, dagangan kamu belum diurusin, semua urusan-urusan kamu itu masih banyak, jangan lama-lama. Toh bekerja kan juga ibadah, toh ngurusin anak juga ibadah, toh ngurusin rumah itu juga ibadah. Maka sholat kamu jangan kamu lama-lamain, dipercepat supaya kamu bisa mengurusi urusan-urusan yang lain. Akhirnya tergoda kemudian bagaimana? Ya sholatnya sekenanya aja, sholatnya ya sebisanya aja. Pokoknya yang penting sholat, centang, jengking, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, selesai. Udah diminimalisir sampai situ, emang dikira setan berhenti? Tidak. Setan akan menggoda lagi. Gimana caranya supaya sholatnya itu perlahan-perlahan tidak dikerjakan dengan tidak disengaja. Dalam artian semisal biasanya bangun sholat subuh, ternyata subuhnya kelewatan. Bangun-bangun jam 6. Atau semisal sholat duhur karena garapan lagi banyak, gawean lagi banyak, pekerjaan lagi banyak, akhirnya bablas sampai asar, lupa. Setan menggoda ketika itu. Gak apa-apa, yang namanya orang tidur itu gak dosa kalau ninggalin sholat. Karena tidur itu kan tidak bisa dikendalikan. Udah gak apa-apa, duhurnya bablas sampai asar, kan kamu lupa. Kalau lupa itu pastinya akan dimaafkan dalam syariat. Udah gak apa-apa, yang penting kamu tetap sholat. Itu perlahan-lahan ini. Udah selesai nih ya, akhirnya dia terbiasa untuk setiap hari bangunnya kesiangan, sholatnya bablas sampai ke waktu yang lain, dan yang lain sebagainya. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Ujung-ujungnya setan ini menggoda bagaimana caranya. Satu demi persatu, sholatnya ditinggalkan. Maka na'udzubillahi min dzalik, ibu-ibu, ayo kita sadar, ayo kita mengingatkan diri kita masing-masing. Meskipun kita sudah tahu, kita ingatkan setiap hari diri kita. Kita kekang setiap hari nafsu kita. Kita jauhkan syaitan setiap hari dari diri kita. Gimana caranya? Ayo kita sadar bahwasanya malas untuk berangkat beribadah, malas untuk berangkat mengaji, malas untuk berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama melakukan kebaikan, itu semua adalah godaan syaitan. Seperti yang saya katakan beberapa waktu lalu, ibu-ibu, bahwasanya kawanan domba, kawanan banteng, kawanan sapi, ketika mereka semua berkerumun dalam satu kerumunan, dalam satu kelompok, maka niscaya serigala tidak akan mampu, tidak akan berani untuk mendekati kerumunan tersebut. Akan tetapi, sebesar apapun sapi, banteng, ataupun apapun itu, ketika dia sendirian tidak bersamaan dengan kawanannya, maka dengan sangat mudah serigala akan mampu untuk menerkamnya. Maka ayo ibu-ibu, semua kegiatan ibadah kita, selama kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dengan teman-teman kita yang sama-sama melakukan kebaikan, yang sama-sama melakukan ibadah, ayo kita ikuti. Kenapa? Karena ketika kita bersama-sama dengan orang lain untuk melaksanakan kesalehan dalam ibadah, maka sulit syaitan untuk menggoda kita. Sulit untuk syaitan mendekat kepada kita. Kenapa? Kita dalam kerumunan. Kita dalam lingkaran kesalehan. Kita dalam lingkaran ketaatan hamba-hambanya Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka insya Allah dengan kita bersama-sama melaksanakan majelis taklim, pengajian, kita sama-sama melakukan yasinan, kita sama-sama berjamaah meskipun setiap hari baru bisa subuh doang. Insya Allah kita akan ditangguhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo saya berusaha mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kepada ibu-ibu semuanya bahwasanya ayo, selama Allah masih kasih kita kesempatan untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh solehah, orang-orang sekitar ibu-ibu itu semua tuh orang solehah semuanya ibu-ibu, orang solehah semuanya, orang yang Allah takdirkan untuk berbuat baik. Maka jangan pernah meremehkan teman-teman kita yang bersama-sama kita dalam melaksanakan ibadah. Jangan pernah diremehkan. Mereka semua itu yang berkumpul bersama kita dalam majelis kebaikan adalah orang-orang yang Allah takdirkan untuk berada dalam kebaikan. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang tidak Allah takdirkan untuk berada dalam kebaikan, untuk berada dalam ketaatan, untuk berada dalam kesalehan. Tidak semuanya. Maka selama kita masih berada dalam sebuah jamaah, dalam sebuah majelis, dalam sebuah rutinan, dalam sebuah entah apapun itu kelompoknya, selama itu kelompok yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah, ayo kita ikuti. Jangan pernah malas. Ingat, sekali saja malas, sekali saja kita meninggalkan ibadah yang sudah kita rutinkan, maka satu lubang meskipun kecil itu sebagai jalan syaitan keluar masuk dalam hati kita. Syaitan keluar masuk dalam hati kita. Maka jangan biarkan celah itu terbuka semakin lebar. Dan jangan biarkan hati kita yang sudah tertutup untuk syaitan, kita membuat lubang meskipun kecil untuk syaitan menguasai hati kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, dulu ada seorang anak yang ditanya oleh gurunya, "Wahai anakku, ketika engkau dikejar oleh singa, ketika engkau dikejar oleh macan, apa yang engkau lakukan?" "Oh, saya akan berusaha melawannya, guru. Kamu tidak akan kuat." "Oh, saya akan berusaha untuk mencari alat, mencari pistol, mencari senjata untuk membunuh singa tersebut. Kamu tidak akan sempat." "Oh, saya akan berlari, guru." "Kamu tidak akan cepat. Karena secepat apapun masih cepat singa tersebut." "Lalu apa yang harus saya lakukan, wahai guru?" "Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus berada bersama dengan pawang dari singa tersebut. Kamu harus mendekatkan dirimu, posisimu kepada orang yang dekat dengan pawang tersebut, pawang dari singa tersebut. Karena hanya pawanglah, hanya yang memiliki singa itulah yang bisa menaklukkan singa tersebut. Begitu pula nafsu, begitu pula syaitan. Nafsu dan syaitan selalu berkolaborasi untuk berusaha menerkam kebaikan manusia, menggerogoti kesalehan manusia, supaya kebaikan dan kesalehan itu habis, kemudian digantikan dengan berbagai keburukan, dengan berbagai pelanggaran. Maka cara yang paling jitu itu adalah bagaimana? Bukan dengan berusaha untuk melawan syaitan tersebut, bukan dengan cara untuk melawan nafsu tersebut, karena sekuat-kuatnya kita masih kuat nafsu dan syaitan dalam menggoda kita. Maka bagaimana cara yang gitu? Cara yang gitu adalah berusaha mendekatkan diri kita terhadap pawang nafsu tersebut. Berusaha mendekatkan diri kita kepada pawang dari syaitan tersebut. Siapa yang menjadi pawang dari segala makhluk yang ada di muka bumi ini? Yang menjadi pawang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang terus berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadahnya, untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah,
insya Allah akan Allah jaga, akan Allah bentengi dirinya dari segala hal-hal yang membuat dirinya buruk. Entah itu nafsunya, entah itu syaitannya, entah itu apapun juga, insya Allah ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah akan lindungi kita. Maka Allah akan berusaha gimana caranya supaya kita itu tidak terjerumus dalam segala bentuk pelanggaran. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita, kitab Safinatun Najah. Sekarang kita akan membahas terkait permasalahan zakat, ibu-ibu. Dalam permasalahan zakat itu ada dua, ibu-ibu. Kalau kita bagi secara umum, zakat itu ada dua yang wajib dalam Islam. Yang pertama itu adalah zakatul amwal atau zakat terkait harta, benda, dan profesi kita. Yang kedua itu adalah zakat fitrah. Kita bahas yang satu dulu, zakatul amwal. Zakatul amwal itu adalah kita menzakati terhadap benda-benda, terhadap kekayaan-kekayaan yang kita miliki. Kita berternak, maka ternak itu wajib kita zakati. Tergantung kita zakatnya apa, tergantung kita ternaknya apa. Dan ternak yang wajib dizakati itu adalah kambing, kemudian sapi, kemudian kerbau, kemudian unta. Itu semuanya wajib untuk dizakati. Kemudian kalau kita memiliki bisnis berupa tanaman, kita memiliki sawah berhektar-hektar yang kita tanami, baik itu padi, baik itu jagung, baik itu tumbuhan-tumbuhan yang lain, maka dari sawah-sawah yang berhektar-hektar itu, maka kita wajib untuk menzakatinya. Kemudian ada lagi barang tambang. Kalau ada yang punya bisnis tambang, kita menambang di dalam perut bumi, menambang emas dan menambang apapun itu, maka itu juga ada zakatnya. Cuma mungkin pekerjaan yang paling umum yang ada di kita ini adalah terkait permasalahan dagang, ya ibu-ibu ya. Biasanya dagang, kalau kita punya dagangan, maka ketika dagangan kita itu sudah mencapai satu nisab, sudah mencapai takaran yang wajib untuk dizakati, maka dagangan itu wajib untuk kita zakati. Atau yang memiliki tidak memiliki perdagangan, akan tetapi memiliki profesi, memiliki gaji yang jutaan rupiah per bulan, maka dari gaji-gaji tersebut juga ada kewajiban untuk zakat. Dan masing-masing dari apa yang diwajibkan oleh Allah dalam zakat ini semuanya berbeda-beda, ibu-ibu, tergantung apa itu zakatnya. Cuma kalau lebih kita itu ingin aman, kalau kita ingin lebih mungkin lebih simpel ya, tidak terlalu pusing, maka coba setiap bulan pendapatan kita, baik itu dagang, baik itu profesi kita sebagai apapun itu, atau dalam permasalahan tanaman dan yang lain sebagainya, dari setiap penghasilan kita per bulan itu kita sisihkan 2,5%. Kita sisihkan 2,5%. Kalau gaji kita seumpama dalam satu bulan itu adalah 10 juta, maka coba sisihkan 2,5%. 2,5%-nya itu berapa? Kalau 10%-nya itu 1 juta, berarti 2,5%-nya itu adalah 250 ribu. 250 ribu dibandingkan 10 juta nggak ada harganya, ibu-ibu. Maka jangan sungkan-sungkan, jangan susah-susah, jangan malas-malas untuk melaksanakan zakat. Caranya gimana? Ya udah per bulan aja. Kalau ngitungnya sulit, per bulan setiap ada gaji, setiap ada hasil dari perdagangan kita, udah kita sisihkan untuk zakat 2,5%.
Kemudian ibu-ibu, zakat yang kedua itu adalah zakat fitrah. Ini yang sering kita lakukan setiap kali bulan Ramadan. Zakat fitrah itu hanya ada pada bulan Ramadan ibu-ibu, tidak ada pada bulan yang lain. Diwajibkannya itu adalah bagi orang-orang, bukan hanya orang-orang yang kaya, akan tetapi orang miskin pun bisa saja dia wajib zakat. Karena zakat itu diwajibkan kepada orang-orang yang masih memiliki harta untuk dimakan pada waktu hari raya tersebut. Hari raya itu kapan ya? Mulai dari malam takbir sampai hari esok ketika terbenamnya matahari. Tanggal 1 Syawal. Ketika pada satu hari satu malam itu, seseorang meskipun dia miskin, tapi memiliki harta simpanan, memiliki makanan yang bisa dia makan bersama dirinya dan juga keluarganya pada waktu hari Idul Fitri tersebut, maka dia wajib untuk zakat ibu-ibu. Meskipun dia sendiri masuk dalam kategori orang yang wajib dizakati, tapi dia pun juga wajib untuk zakat. Maka dalam zakat fitrah ini diwajibkan kepada siapapun yang masih memiliki makanan untuk dimakan pada hari raya tersebut, mulai dari malam takbiran yakni maghrib pada malam takbir sampai tanggal 1 Syawal maghrib di hari berikutnya. Kemudian zakat fitrah itu dengan apa? Zakat fitrah itu wajib menggunakan makanan pokok ibu-ibu. Makanan pokok kita di sini apa? Beras, ya sudah memakai beras. Kalau semisal makanan pokok di suatu daerah itu menggunakan gandum, ya maka menggunakan gandum. Kalau menggunakan jagung, ya sudah menggunakan jagung. Tergantung makanan pokok di daerah tersebut. Nah, ketika kalau kita biasanya makanan pokok kita adalah nasi menggunakan beras, maka zakat kita adalah wajib menggunakan beras. Berapa takarannya? Takarannya untuk zakat fitrah kita itu adalah 2,7 kg. 2,8 kg. Atau kalau kita bulatkan menjadi 3 kg. Nah, dalam pemilihan zakat ini ibu-ibu disunahkan sekali, dianjurkan sekali untuk mencari beras-beras dengan kualitas yang baik. Untuk menzakatkan beras kita dengan menggunakan zakat beras yang terbaik. Kalau tidak bisa yang terbaik, paling tidak yang normal. Semisal harga paling tinggi itu 15.000, harga paling rendah itu 10.000, maka kita ambil yang tengah-tengahnya yang 13.000 paling tidak. Zakat setahun sekali, kenapa tidak kita sisihkan untuk membeli barang zakat yang baik? Minimal 13.000 itu kita ambil untuk membeli beras zakat. Kemudian ibu-ibu dalam mengalokasikan zakat, sebenarnya dalam zakat itu yang terbaik dalam mengalokasikannya itu adalah dengan diberikan sendiri kepada mustahik zakat atau orang-orang yang menerima zakat. Lebih baik seperti itu. Jadi pas malam takbir nih ya, pas malam takbir kalau bisa kita menyiapkan zakat kita dan juga zakat anak-anak kita yang masih kita tanggung nafkahnya, kemudian kita keluar mencari orang yang sekiranya membutuhkan. Atau tidak perlu keluar ibu-ibu, di sekitar kita saja, tetangga-tetangga kita ada nggak sih orang-orang yang sudah hidup sendiri atau orang-orang yang masih berkeluarga akan tetapi hidupnya tidak berkecukupan, ya sudah kita berikan zakat. Selama dia masuk dalam kategori fakir atau miskin, maka kita kasihkan zakat. Lebih baik seperti itu daripada kita taruh di masjid. Cuma kalau memang kita ribet, kalau memang kita nggak ada waktu, ya sudah, nggak apa-apa, diwakilkan kepada panitia masjid. Berarti emang hukumnya gimana Pak Ustadz? Nggak boleh emang
Kalau seumpama kita zakatnya lewat masjid boleh, nggak apa-apa. Cuma yang lebih baik, yang lebih dianjurkan itu adalah memberikan atau mengalokasikan sendiri zakat yang kita punya. Itu lebih dianjurkan. Itu kalau zakat fitrah, ibu-ibu. Zakat fitrah itu dimulai, waktunya itu dimulai dari mulai malam takbir, setelah adzan takbiran, setelah adzan maghrib takbiran, itu sudah mulai sampai terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, itu batas akhir dari zakat fitrah. Maka yang enak yaitu kalau di tradisi kita habis lebaran kan biasanya, habis sholat id kan biasanya lebaran, maka nggak imkan untuk membagikan zakat. Maka ya pada waktu malam takbiran itu, kalau semisal malu di sekitar kita, ya sudah kita keluar. Cari orang yang sekiranya membutuhkan, kita kasihkan zakat kita. Kita kasihkan zakat kita. Zakat itu, ibu-ibu, adalah sebuah cara yang Allah berikan untuk membersihkan diri kita. Untuk membersihkan tubuh kita, membersihkan jiwa kita dari segala hal-hal yang buruk. Karena dalam setiap apa yang Allah berikan kepada kita, ada sedikit yang wajib untuk kita sisihkan pada orang lain. Ada sedikit hak yang harus kita tunaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka kalau harta zakat itu tidak kita keluarkan, kalau harta zakat itu tetap kita ambil, tetap kita pegang, maka dalam diri kita, dalam jiwa kita terdapat sesuatu hal milik orang lain. Terdapat sebuah kotoran yang akan menggerogoti hati dan jiwa kita. Maka sudah sepatutnya setiap kali kita mendapatkan penghasilan, maka setidaknya kita zakatkan sebagian dari penghasilan kita. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, zakat itu, ibu-ibu, setelah kita membahas zakat itu ada dua, ada zakatul amwal, ada zakat yang fitrah. Kalau zakat fitrah itu, ibu-ibu, esensi utamanya atau spirit utamanya dari zakat fitrah itu adalah bagaimana caranya pada waktu hari raya Idul Fitri, semua kaum muslimin muslimat itu tidak ada yang merasakan kelaparan. Tidak ada yang merasakan kelaparan. Semuanya berbahagia karena sudah mencapai hari kemenangan, yakni hari raya Idul Fitri. Maka kalau esensinya itu, barang yang harus dizakati itu adalah barang yang atau makanan yang sekiranya bisa dikonsumsi oleh orang banyak. Maka dari itu disyaratkan harus berupa makanan pokok, yakni berupa beras, jagung, dan yang lain sebagainya. Cuma kalau zakatul amwal, zakat terkait harta kekayaan kita, zakat terkait profesi kita, spirit atau tujuan atau motif utama dari syariat untuk memberlakukan zakatul amwal ini adalah untuk pemerataan sosial, ibu-ibu, yakni untuk memberikan, untuk memperkecil kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, supaya rata, yang miskin tidak miskin banget, yang kaya tidak terlalu kaya, untuk menyeimbangkan. Sekarang coba kita bayangkan saja, kalau seumpama orang-orang Indonesia itu paham terkait permasalahan zakat, semuanya itu sadar terkait masalah kewajiban zakat, semuanya itu mau untuk mengeluarkan zakat dari setiap apa yang dia punya berupa kekayaan, profesi, dan yang lain sebagainya, insya Allah seluruh di Indonesia ini tidak ada yang namanya orang-orang terlantar, ibu-ibu. Tidak ada yang namanya fakir miskin, tidak ada yang namanya orang yang meminta-minta, tidak ada yang namanya anak kecil mengamen di jalanan, tidak ada yang namanya anak-anak yang putus sekolah, tidak ada yang namanya orang-orang yang sakit tapi tidak memiliki biaya untuk berobat. Kenapa? Karena pemerataan ekonomi itu sudah dilakukan dengan zakat. Akan tetapi ya, karena pada saat ini masih banyak yang belum paham, masih banyak yang belum menyadari terkait wajibnya zakat, ya maka masih seperti ini.
Tapi insya Allah kalau semuanya patuh taat terhadap zakat, bukan hanya patuh dan taat terhadap pajak, maka insya Allah semuanya akan terjadi pemerataan ekonomi. Gak usah jauh-jauh se-Indonesia, di lingkungan kita aja ibu-ibu, di lingkungan kita aja. Semisal dalam satu RW kita RW berapa ini? RW 8 ya. Sama satu RW aja dah, atau satu kelurahan aja, satu kelurahan Jatimulya Sumbawa. Kalau semua orang kelurahan Jatimulya, mereka semua menzakatkan harta mereka, harta simpanan mereka zakatkan, profesi mereka zakatkan, maka insya Allah tidak akan ada fakir miskin yang hidup di lingkungan kelurahan Jatimulya. Kenapa? Karena semuanya sudah terjadi pemerataan ekonomi melewati zakatul amwal tadi. Maka itu adalah salah satu hikmah yang Allah berikan, yang Allah sematkan dalam zakat tersebut. Allah ingin supaya jangan sampai yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Gimana caranya kita semua bisa rata, bisa terjadi pemerataan ekonomi, sehingga tidak terlalu terjadi kesenjangan sosial antara satu dengan yang lainnya. Itu yang Allah kehendaki terhadap kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa, kita mengharap kepada Allah, mudah-mudahan di setiap hari yang kita lalui, kualitas ibadah kita semakin bertambah. Semoga yang awalnya malas kita bisa lagi rajin-rajin untuk melaksanakan ibadah. Yang awalnya nggak pernah sholawatan, mudah-mudahan sholawatnya selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang awalnya baru bisa 100 hari ditambah 200 hari, yang baru bisa 200 hari ditambah 300 hari, terus bertambah. Umur itu tidak ada yang tahu, akan tetapi kalau kita berusaha memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya, maka bukan hanya Allah kasih kepanjangan umur, akan tapi Allah juga berikan keberkahan umur, dan itulah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan dunyana biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka samiyyun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.